وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعان وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Muttafaqun alaih. Dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya. Lalu kemudian dosa besarnya yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Allah juga membenci kalian yang membicarakan segala hal yang didengar tanpa memastikan kebenarannya. Lalu kemudian banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Insya Allah kita akan bahas satu-satu. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas durhaka kepada ibu. Ya, Alhamdulillah kita sudah bahas, dan sekarang yang kita bahas yang pertama itu adalah dosa besar termasuk mengubur anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini terjadi di masa jahiliyah, di zaman jahiliyah, termasuk yang dialami oleh salah satu khalifah ya, yaitu Umar bin Khattab, di mana dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya beliau ketika duduk pada saat itu sahabat melihat beliau, kadang beliau tersenyum dan kadang beliau menangis. Maka sahabat ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, katanya, dari tadi kami melihat engkau kadang tersenyum dan kadang menangis. Apa yang menyebabkan engkau bersikap demikian? Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, iya, sesungguhnya adapun ketika aku menangis, kata beliau, dulu di zaman jahiliyah aku punya seorang anak perempuan masih kecil ya, yang tangannya masih imut, pipinya masih imut lah pokoknya. Dan ternyata ya, saya tega menguburkannya hidup-hidup, kata Umar bin Khattab. Itu yang menyebabkan saya menangis. Nah, memang di zaman jahiliyah itu orang kalau terlahir anak perempuan, cara yang pertama itu adalah mereka, kalau ada seorang ibu ya yang mau melahirkan, dia mau melahirkan, ini hari haknya melahirkan, mereka sudah sediakan lubang ya di sebelah kiri atau sebelah kanan dia. Maka ketika anak laki-laki yang lahir, luar biasa, senangnya minta ampun. Tetapi kalau yang lahir itu adalah anak perempuan, maka langsung dikuburkan hidup-hidup. Lalu kemudian caranya yang kedua adalah dengan membiarkan dia sampai umur 3, 4 atau 5 tahun. Lalu kemudian diajak ke jurang, berjalan-jalan gitu, lalu kemudian didorong. Yang ketiga itu caranya yaitu ya dia menggali kuburnya dan anaknya disuruh masuk kemudian dikubur hidup-hidup. Nah, itulah yang terjadi pada Umar bin Khattab. Itu yang membuat beliau menangis. Adapun ketika engkau melihat aku tersenyum, ya katanya ya, tertawa gitu. Dulu sama di zaman jahiliyah itu ketika tawaf ya, orang-orang kalau ke Mekah itu pasti membawa Tuhannya. Pasti membawa Tuhan, pasti membawa patung-patung kecil lah begitu. Dan pada saat itu saya tidak membawa patung, katanya. Orang-orang membawa patung. Nah, di waktu itu saya punya kurma, di sakuku ada kurma, lalu aku buat kurma itu sebagai patung. Dan dia buat kurma itu jadi patung. Dan ketika aku lapar, ternyata Tuhanku aku makan. Tuhannya aku buat sendiri, dan aku sendiri pula yang memakannya, katanya. Itu yang membuat aku tersenyum, ya, ketawa, aneh lah pokoknya zaman jahiliyah. Nah, itulah ya zaman jahiliyah. Alhamdulillah ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, derajat perempuan sungguh sangat-sangat dimuliakan. Maka bersyukurlah kepada para perempuan yang dimana sekarang ini derajatnya ditinggikan. Tapi ya sayangnya ya mereka tidak menjaga hal demikian. Ya, kebanyakan dari mereka. Nah, lalu kemudian dosa selanjutnya adalah menolak kewajiban. Ya, menolak kewajiban itu maksudnya
seorang yang menumpuk-numpuk harta tetapi dia tidak melakukan kewajibannya. Dia tidak memenuhi hak-hak hartanya begitu. Padahal sudah cukup, nisab sudah cukup, haulnya sudah. Lalu kemudian dia biarkan begitu saja. Dia tidak penuhi zakat daripada hartanya itu. Itu termasuk dosa yang besar. Allah juga membenci orang yang banyak bicara, ya, menyampaikan informasi. Ya, kebanyakan perkataan orang-orang itu ditambah-tambah. Ini orang-orang banyak bicara ini ya. Dia mendapatkan informasi tapi ditambah, dikemas dengan sedemikian rupa. Sehingga terjadilah fitnah dengan informasi yang disebarkan oleh orang ini. Ini termasuk dosa ya, dosa-dosa besar. Lalu kemudian banyak bertanya. Banyak bertanya dalam hal ini adalah kalau misalkan itu banyak bertanya tentang ilmu pengetahuan, hal ini akan dibenci apabila niatnya hanya untuk menjatuhkan teman, menjatuhkan ustadz, menjatuhkan kiai dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia niatnya memang betul, dia bertanya karena dia ingin mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaannya itu. Dia ingin mendapatkan ilmu begitu. Oleh karenanya, ya, Abdullah bin Abbas, beliau ketika ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu? Kata sahabat yang lain bertanya kepada Abdullah bin Abbas ini. Lalu beliau menjawab dengan banyak bertanya. Nah, jadi nggak apa-apa ya, kita bertanya supaya kita mendapatkan banyak ilmu. Dengan catatan tadi, tidak untuk menguji, ya, tidak untuk membuat malu. Atau misalkan kita sudah persiapkan ini pertanyaan yang sangat sulit untuk si fulan atau untuk sang kiai, supaya kiai tersebut tidak bisa menjawab dengan tujuan untuk menjatuhkan kehormatannya. Ini yang tidak boleh ya. Nah, yang termasuk yang terakhir ya, yang terakhir di sini termasuk dosa, yaitu menyia-nyiakan harta. Itu dia tadi ya yang saya jelaskan. Orang hartanya banyak, dia diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dijaga dengan baik, tidak dipenuhi haknya. Dia hanya memenuhi hawa nafsunya. Dia punya uang banyak ya. Lalu kemudian dia beli sepatu seharga sekian puluh juta. Dia beli tas seharga sekian ratus juta. Sedangkan tetangganya belum punya rumah. Tetangganya sulit untuk beli beras, sulit untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Tetapi dia justru membeli tas yang Masya Allah padahal isinya begitu-gitu saja ya, tapi mahalnya luar biasa. Ada yang ratusan juta, tas yang seharga ratusan juta itu banyak ya. Lalu dibeli, kemudian yang lebih parahnya lagi, mengoleksi sepatu yang sekian banyak dan harganya sangat fantastis ya. Begitu juga dengan mobil. Dilihat mobil, kenapa ini nggak dipakai? Oh, itu hanya sekedar pajangan saja. Karena enak dilihat katanya. Masya Allah, luar biasa sekali ini ya. Maka itu kalau tidak dipakai, nanti di akhirat itu akan dihisap nantinya.